Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa واغفر لنا ما مضى محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم يا رب بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم يا ربي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على أشرف البريات حبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أنجم الزاهرات. ما بعد رب اشرح لي صدري ويسر أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني وهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala terus saja menyertai kita sehingga mengejawantahkan makna Islam kita hadir pada malam hari ini. Islam itu maknanya adalah al-istislam wal inqiyadu, kepatuhan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam hari ini meskipun punya kesibukan, meskipun enaknya suasana begini nih, selonjoran di rumah ya enggak, bersama keluarga megang remote ya, tapi alhamdulillah karena mengejawantahkan ingin menampakkan apa itu Islam, kita hadir. Jadi Islam itu agamanya orangnya namanya Muslim, pekerjaannya al-istislamu wal inqiyadu, yaitu penyerahan diri dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kok mau sih ngaji duduk-duduk begitu, nggak aktif badan? Coba kalau olahraga kan keringetan. Enggak, saya pengen jadi orang Muslim, mengamalkan Islam atas nama iman. Karena kita beriman, kita hadir pada malam hari ini. Beriman bahwasanya hidup ini bahkan berakhir, meyakini bahwasanya setelah kehidupan ini ada timbangan amal. Jadi mengejawantahkan itu juga atas nama orang mukmin, kita duduk bermajlis, ada pahala yang kita kejar, ada ridho Allah yang kita harapkan, maka hadirlah kita di majelis ilmu, alhamdulillah. Kemudian atas nama ihsan, apa itu ihsan? Anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau ibadahi Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Kalau enggak lihat Allah, yakinkan Allah pasti ngelihat kita. Enggak ada yang kita harapkan dari hadir majelis seperti ini kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Belajar mengamalkan apa yang sudah selama ini kita lakukan. Maka kehadiran seperti ini merupakan taufik Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taufik? Khalqu qudratit ta'ah, yaitu Allah ciptakan kemampuan untuk melakukan ketaatan. Enggak semua orang tahu yang baik bisa melakukan yang baik. Maka ada doa, Allahumma amilni muamalataka li ahlil khair. Ya Allah, pergunakan aku ini, buat aku ini bisa berinteraksi sebagaimana engkau memperlakukan jasadnya orang-orang ahli kebaikan. Wali kenapa jadi wali? Karena Allah pilih. Orang soleh kenapa jadi soleh? Karena Allah bikin mereka soleh. Orang itu bisa sholat tahajud, kenapa? Karena memang Allah kasih taufik dia
untuk melaksanakan ibadah tersebut, diberikan kekuatan, maka Allahumma amilni muamalataka li ahlil akhir. Ya Allah, perlakukan aku sebagaimana Engkau memperlakukan hamba-hambamu yang baik. Alhamdulillah pada malam hari ini jasad kita, fisik kita, niat kita juga insya Allah perlakukan sebagaimana orang-orang soleh diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita ucapkan penuh cinta, syafaat, harap syafaat beliau dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi Islam, iman dan ihsan. Karena kalau nggak diingat-ingat seperti ini kita kelupaan dalam kehidupan ini. Kita selalu mendahulukan membela sesuatu yang nggak punya jasa. Maka dalam suratul Kahfi itu kalau dalam bahasa sekarang, dalam bahasa kita, Allah heran katanya. Ya, Allah heran. Kenapa sih kalian itu ngebelain banget kalau yang nyembah patungnya yang disembah ya. Sama setan kok patuh-patuh banget. Allah mau tanya ya, setan itu punya jasa apa sama kamu? Ada nggak sejengkal tanah yang dia bikin? Ada nggak sejengkal langit yang dia bikin? Atau mungkin dia bikinin kuku buat kamu? Atau dia bikinin mata untuk kamu? Atau dia bikinin hati untuk kamu? Apa sih jasa setan itu, jasanya apa gitu? Kok patuh-patuh amat sama setan gitu? Ya. Itu dalam suratul Kahfi disebutkan. Kok patuh banget gitu? Apa ada lagi yang patuh banget sama patungnya? Dia sendiri yang bikin. Jasanya patung berdiri itu apa? Kok mikir tuh. Tapi kita terus saja lalai. Sementara nih dalam kehidupan keseharian bermuamalah, bersosial, kita kata-katain tuh orang, dia asal nggak ngerti banget terima kasih. Ya, orang yang selama ini nolongin dia dijauhin, dikhianatin, kan begitu bahasanya ya. Nah ini kita mau Allah begitu tuh. Kamu dalam kehidupan ini yang kamu patuhi siapa? Jasanya sama kamu apa jasa? Oh mungkin bos, oke, dia ngasih gaji tiap bulan. Tapi emang dia punya andil nggak menciptakan kau punya kuku, tangan, kaki, mata, jasad, roh, kesehatan? Enggak, dia cuma ngasih luaran-luaran saja. Tapi kok orang bisa begitu tunduk patuh kepada bosnya, pimpinannya, sehingga menyampingkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang namanya punya jiwa lalai kalau dia bukan orang kafir ya. Kita ingin jasad kita ini diperlakukan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti mana Allah memperlakukan hamba-hamba pilihannya. Doa terus minta taufik Allah Subhanahu wa taala. Kita ini udah lama betul ya pengen jadi orang soleh tapi belum soleh juga, pengen jadi orang takwa belum juga, pengen sih ada cuma ngelakuinnya tuh ntar dulu. Masya Allah. Maka alhamdulillah dengan adanya majelis ini mau tidak mau kita menjadi mempraktekkan. Jadi mungkin alasannya kagak enak, mungkin macam-macam dah, tapi alhamdulillah dengan wasilah itu semua kita juga bisa hadir. Alhamdulillah ya, mudah-mudahan kita istiqomah, amin ya rabbal alamin. Baik, kita terusin dah, kita kongkonya tentang fikih pada malam hari ini. Sampai di mana nih Bang? Pada kemarin kita tahlilan. Syarat sah sholat yang keempat. Sekarang yang kelima, nutup aurat kemarin udah. Yang kelima nutup aurat udah. Berarti yang keenam sekarang. Ya, belum kelar berarti ini. Yang kita banyak kena di sini tentang aurat ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darin amin radhiyallahu anhu wa ankum an jami'il muslimin. Aurat laki-laki sendiri bersama kawannya sudah dibahas, dan bersama wanita istrinya sudah dibahas, dan wanita umumnya anak-anak dan sebagainya juga dibahas sudah.
Kemudian auratul hurrah, auratnya wanita merdeka, istri kita di hadapan orang lain. Khamsatun fil khalwah wa inda nisa wa rijal maharim ma baina surrah wa rubah. Itu aurat standar, yaitu dalam kesendiriannya dia dan bersama para wanita yang lainnya dan juga dengan laki-laki yang mahramnya, itu antara pusar dengan dengkul. Antara pusar dengan dengkul itu aurat bersama keluarga. Tapi nggak mungkin lah wanita tanpa pakaian atas sama anaknya, ya aneh aja ya. Tapi tentunya yang salim, yang selamat, apa namanya, dia punya apa tuh, nafsu, dia punya perasaan ya. Tapi sekarang ini enggak, ada kacau, jadi mendingan aman tutup ya. Ada banyak kejadian-kejadian yang waliyazubillah, dan kita juga nggak usah omongin ya. Kenapa? Karena maksiat orang kalau kita celak, kalau kita kata-katain, imbasnya ke kita, waliyazubillah. Kan pernah yang pas kemarin bab Riyadus Shalihin, ketika ada seorang mabok ya. Di zaman Nabi, kata Nabi, pukulin, digebukin tuh sama sahabat ya. Ada yang pakai bogem tangan kosong, ada yang nggak puas bajunya dibuka, dipelintir-pelintir, gubak. Wah, capek tangan ngebukin orang. Lah jarang-jarang ya nggak ngebukin orang dapat pahala, dapat sunnah. Ikutin mukulin orang dapat nilai sunnah, jarang-jarang. Ada sendal bakiyaknya dilepas, digebukin, pak. Ini orang mabuk mulu, ketangkap lagi gitu. Nah udah begitu selesai, udah pada capek bubar, ada orang yang lemes mulutnya, dia bilang apa? Akhzakallah, semoga Allah menghinakan kamu. Pernah nama Rasulullah, saya cuma nyuruh mukul, ente mau nolongin setan. Jadi itu beda, jadi mukulin buat ngilangin dia punya dosa. Nah, tapi bukan berarti harus dipraktekin sekarang mau pukul-pukulin orang nih. Repot lagi. Jangan ngatain. Jangan ngatain. Apakah di zaman sahabat itu ada tidak ada yang berzina? Sahabat ada. Bahkan dirajam waliyazubillah sallallahu alaihi wasallam ada. Tapi mereka sudah sekedar ngehukum aja. Udah dicambuk 100 selesai. Mulutnya keep silent. Enggak berani ngomong. Kenapa? Man ayyara akan bizambin lam yamut hatta yaf'alahu wa rawahu at-Tirmizi au kama qalahu sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang mengolok-olok, ngebuli, ngatain, mencaci maki dosa saudaranya yang dia ngelakuin dosa ya, maka dia tidak akan mati kecuali dia melakukan dosa yang sama. Kalau mau tegur samperin. Gitu. Nggak usah di medsoskan, nggak usah dipiralkan. Tapi kan kalau nggak dipiralkan jadi nggak jadi apa namanya, punya efek jerak. Memang kita yang bikin efek jerak sama seseorang, nggak boleh membongkar aib orang, waliyahzubillah. Ya. Jadi nanti malah tersebar kemaksiatan dengan sebab itu, karena diulas, akhirnya orang yang nggak tahu jadi penasaran, akhirnya jadi pengen ngakuin, waliyahzubillah. Jadi wanita dengan laki-laki sekalipun di dalam fikih ini disebutkan ketika dia bersendirian dengan di hadapan wanita yang lain atau di hadapan laki-laki mahram, anaknya ya, saudara laki-lakinya, antara dengan bapaknya, antara surrah warukbah, antara pusat dengan dengkul. Indan nisa'il fasiqat wal kafirat. Sedangkan wanita auratnya ketika dia bersama wanita fasik, wanita pendosa ya, wal kafirat, dan terhadap wanita orang kafir, ma la yabdu indal mihnah, yaitu sesuatu yang tidak boleh yang ma la yabdu, yang tidak tampak ketika bekerja. Fallazi yabdu laisa bi'aurah, maka yang tampak itu tidak disebut aurat.
Wahya ar-ra'su kepala, wal wajah, wal unuq leher, wal yadani dua tangan, ilal adudai sampai ke sini. Warijlani dan dua kaki sampai ke dengkul. Ini di hadapan wanita kafir. Jadi ya, umpamanya dia di hadapan wanita kafir atau di hadapan wanita fasik, waliyadzubillah, yang wanita tidak baik, maka dia boleh buka segini, tangan segini, muka sama leher sini. Rambut tuh boleh dia sesama dia. Maka ada para habaib yang mereka itu tahu seperti ini nih, kan kalau maharimnya tuh mereka melihat rambut saudarinya atau apanya, itu kan nggak dosa, dalam artian bukan aurat ya. Tapi mereka nggak mau masuk dengan saudari-saudarinya yang tanpa jilbab tuh, mereka nggak mau masuk. Maka kenapa? Saya bukan berarti mengharapkan, bukan katanya. Kenapa? Karena di situ nggak ada malaikatnya, nggak ada malaikatnya. Jadi kalau ada wanita buka aurat, buka ini, malaikatnya nggak ada di situ. Kalau nggak ada malaikat, siapa yang ngumpul dong? Ya, itu lawannya malaikat. Ya, Masya Allah ya. Makanya ketika Sayyidina Rasulullah SAW bersama Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, kan Nabi lagi ngobrol. Ini Ummuna Siti Khadijah radhiyallahu anha, si Nabi ngomong siapa ini gitu. Malaikat apa jin? Maka beliau di kamar buka jilbabnya, buka penutup. Tiba-tiba Nabi diam, dia orang keluar. Ya, berarti malaikat. Iya. Masya Allah, ngakalinnya pinter ya. Masya Allah ya. Jadi wanita di hadapan wanita fasik, di hadapan kafirah, itu seperti tadi, yang boleh tampak ketika orang bekerja. Ya Allah ya. Yang ketiga, fis shalah, di dalam salat, jami'ul badan illal wajha wal kaffain. Di dalam salat ada seluruh badan kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Itu yang hanya boleh tampak ketika salat. Selain itu aurat. Berarti kalau rambutnya kelihatan, batal salatnya. Jadi yang tampak hanya telapak tangan sama ininya ya. Karena nggak mungkin nutup ini gimana? Enggak. Jadi telapak tangan sama punggung. Jadi kalau perempuan sholat dia pakai apa namanya tuh, baju panjangnya itu, di sini pakai apa tuh yang biasa penutup tangan tuh, kayak kaos gitu tuh. Nah itu boleh tuh. Begitu dia angkat begini dia nggak turun, nah, itu sah dia sholat. Jadi nggak harus pakai mukena aja, enggak. Yang penting auranya tertutup. Cuman kalau mukena itu kan lebih aman karena pakaian sholat gitu. Kalau yang kita bawa ke pasar atau apa gitu, duduknya di mana-mana kita nggak tahu. Tuh, kemudian indar rijalil ajanib jami'ul badan. Masya Allah, ini fikih Syafi'i ya. Sedangkan di hadapan laki-laki asing, bukan suami, bukan anak, bukan saudara, itu seluruh badan. Termasuk yang halal nikah itu sepupu. Sepupu kan boleh nikah. Itu seluruh badan. Itu aurat. Allah ya. Udah tahu, udah selesai ya, masing-masing ngurangin atau nambahin terserah masing-masing ya. Fa yashmulul wajha wal kafain 'alal mu'tamad, maka mencakup seluruhnya wajah, dua tapak tangan, itu juga termasuk aurat menurut pendapat yang kuat inda Syafi'iyah. Ya, mu'tamad ya. Waqila, namun ada qila, pendapat lain. Berarti kira sebenarnya udah lemah, tapi ini yang dipakai. Ya. Ma'adal wajah wal kafain, itu selain wajah dan telapak tangan, bisyarti amnil fitnah wa adamu syahwah, yaitu dengan syarat aman daripada fitnah, maksudnya emang yang mengarah ke sana, wa adamu syahwat, dan enggak ada syahwatnya. Jadi wajah, telapak tangan itu masih boleh.
ketika aman daripada fitnah dan tidak ada bersyahwat. Wa alla yakuna 'alal wajhi wal kaffain syai'un minaz zina, dan disyaratkan ya, wajahnya dan tapak tangannya itu tidak dihiasi. Tangannya dicincinin, kelihatan cakep begitu, kemudian mukanya udah menor banget. Nah itu katanya aurat juga. Masya Allah ya. Ya kita telan aja udah, telan. Ya. Bini kita udah begitu, aduh, suruh, wah kok begini ngaji makin sulit. Jadi tahu kita kesalahan kita di mana. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha. Surah An-Nur ayat 31. Allah bilang jangan mereka menampakkan perhiasannya kecuali apa yang tampak saja, yang biasa. Itu muka, tapak tangan. Qala Syekh Al-Bajuri fi Hasyiyah wala ba'sa bi taqlidis tsani. Kata Syekh Bajuri pensyarah kitab Fathul Qarib itu ya, enggak apa-apa ikutin pendapat yang kedua. Tapi kalau kita mau pendapat yang pertama udah kagak kepegang udah pakai burukah semua kita. Ini beliin kopi, entar dulu bang. Yuk cadar dulu deh. Las kalau di Hadramaut itu katanya yang belanja itu bukan perempuan, orang laki. Beli sayur, beli kol, beli sayuran itu orang laki semua, perempuan di rumah. Ya, dia dandan di rumah, urusannya ranjang dapur gitu. Yang belanja ke pasar itu kok saya laki. Jadi kagak ribet. Kalau kita nih yang belanja orang perempuan semua. Kita tahu enak ya. Di rumah enak, di luar enak. Ya. Wala ba'sa bi taqlidis tsani. Jadi kata Syekh Bajuri nggak apa-apa ikutin pendapat yang kedua. Ada tanggung jawab. Pokoknya kita belakang Syekh Bajuri aja dah. La siyama fi hadzal zaman, terutama zaman ini gitu. Zaman beliau tuh ya. Alladzi kasura fihi khurujun nisa, yang dimana banyak para wanita keluar fit turuq wal aswaq, di jalan-jalan dan di pasar-pasar. Bahkan di jalan dan pasar isinya perempuan mulu. Yang jaga restoran perempuan, pelayannya perempuan, jualan di warung perempuan, semuanya pada perempuan. Nah, inda haliliha, dan di hadapan suaminya la aurata, tidak ada aurat, jadi halal kabeh. Nah, selesai. Itu aurat perempuan merdeka 1, 2, 3, 4, 5 di 5 kondisi di hadapan orang. Auratul amat, auratnya amat, budak wanita. Alhamdulillah kagak ada di Indonesia, tapi mungkin di negeri yang lain masih ada tetap ya. Perbudakan memang sudah dientaskan, tapi tetap aja di pelosok dari mana gitu, negeri yang memang jauh dari peradaban dunia luar, bisa jadi masih ada perbudakan. Mungkin di daerah mana gitu ya. Auratul amat, auratnya budak wanita 5. Fil khalwah, ketika dia bersendiri, sau'atani, kemaluan utama depan dan belakang. Jadi dia tanpa baju, itu auratnya. Selain 2 kemaluan. Yang kedua fis sholati, di dalam salat. Wa indan nisa, dan di hadapan para wanita. Wa rijalil maharim, dan di hadapan laki-laki mahramnya dia, anaknya, saudaranya, bapaknya, engkongnya. Ma baina surah war rukbah, antara pusar dan dengkul, keluarga. Jadi dia sholat nggak pakai atasan baju sah, karena bukan aurat begitu ya. Tapi tiba-tiba di dalam sholat batal sholatnya. Dia nggak pakai jilbab, sholatnya sah. Dia pakai baju biasa gitu, pakai abaya, sholat nggak pakai jilbab, sah dia.
amat budak perempuan. Tiba-tiba dalam sholat itu batal sholatnya. Kenapa? Ketika dia lagi sholat, tuannya bilang, itu budak saya bebasin. Itu budak saya bebasin, yang lagi sholat, batal sholatnya. Kenapa? Karena dia merdeka, harus tutup aurat, rambutnya jadi aurat. Wa 'indan nisa'il fasiqat wal kafirat, di hadapan wanita kafir dan fasik, ma la yabdu 'indal mihnah, sesuatu yang memang ma la yabdu 'indal mihnah, yang tidak tampak ketika bekerja. Jadi yang tidak tampak ketika bekerja itu aurat. Kalau yang bekerja kelihatan harus diangkat, nah, itu tidak apa-apa, itu bukan aurat. 'Indar rijalil ajanib, di hadapan laki-laki asing sama, seluruh badannya juga aurat gitu. Jangan mentang-mentang budak udah nggak dipakaian, nah, tetap ya, aurat juga. Inda haliliha as-sayyid wa zawj la aurah, dan di hadapan tuannya dan suaminya tidak ada aurat. Karena budak itu dibeli barang, dijual, dibelikan, dipakai silahkan, karena dia budak. Makanya repot nih kita. Kalau kita perang nih, mau perang kemana nih? India perang. Lumayan deh Pak, artis gitu. Nggak bisa kita milih-milih ya. Ntar pimpinan perangnya yang bagi-bagi tuh budak. Untuk milih, wah lumayan nih, oh kita perang ke sono ya. Hanya tujuan perang buat dapat perempuan India sana. Makanya pertempuran itu, perang itu jadi menghancurkan segala-galanya jadinya. Wanita-wanitanya jadi budak, bapak-bapaknya juga budak, dijual belikan. Jadi kalau kalah perang tuh jadi budak semua. Jadi semuanya habis. Benar-benar penjajahan. Dulu berlaku seperti itu. Dan banyak para sahabat yang ketika sudah masuk Islam itu punya budak sampai 100 gitu ya. Dijual belikan barang, dan yang sudah budak itu nggak bisa keluar dari perbudakan kalau nggak dibebasi atau dibayar. Tadinya pimpinan jadi budak, yang tadinya di istri seorang yang terhormat, begitu kalah perang jadi budak. Udah diambil, udah kayak barang jadinya. Masya Allah ya. Jadi kita ini hidup di masa sudah peradaban dunia yang maju. Kita nggak mengalami keadaan yang kita nggak punya harga diri, kita nggak punya apa-apaan, atau kita nggak mengalami di masa hidup kerajaan yang kita betul-betul lama raja nggak bisa apa-apa. Nah, kita sekarang bisa protes, bisa macam segala bagainya ya. Bisa kita ngatain orang ya. Kalau dulu boro-boro ada kasta-kasta ya. Iya, mau komentar baru tutup, kamu siapa, kastanya apa. Nah, sekarang kita bebas, ngatain RW boleh ya, tapi dosanya masing-masing ya. RW dikatain ya. Emang objek ya Kak. Tapi orang kalau dikatain gitu Pak RW, dosanya keambil sama yang ngatain. Iya, dosanya keambil. Salah satu guru saya waktu di pondok dulu, kita lagi kumpul-kumpul jalan, Ustadz lewat, yang guru senior, ngatain saya ya, makasih ya, gitu. Bercandain. Iya, makasih ya, gitu. Iya, dosanya keambil, amalan situ saya tarik kan gitu. Masailu fi satril aurah, beberapa permasalahan tentang urusan menutup aurat. Lau ra'ahu aw ghairuhu auratahu min a'la fayadurru. Kalau ada lau ra'ahu, kalau dia melihat
atau orang lain melihat auratnya dari atas, fayadurru maka batal. Jadi dia sholat begini, cuma ada orang atas ngeliat auratnya kelihatan dengan pakaiannya itu, mungkin kelonggaran kali ya, maka itu tidak layak buat untuk sholat ya. Itu membatalkan sholat. Bi khilafi iza ru'iyat min asfala fala darara. Lain halnya kalau pakaian itu di atas ketutup, tapi kalau mau diintip dari bawah kelihatan, maka itu pakaian itu tidak membatalkan sholat, artinya sah. Iya, enggak pakai daleman dia sholat ya, kemudian sholat di lantai 2 gitu. Lantai 2-nya kaca umpamanya, yang di bawah apaan lah, lampu terang banget gitu. Nah, kelihatan dari bawah, maka itu sah tetap sholatnya. Lagi iseng banget orang sholatnya ya. Contoh Pak RW. Gimana aja nih nyambung Pak RW. Dua. Padahal sama-sama juga. Lau faqada ma yasturul aurata kamilan walakin wajada ma yasturu sawatai fayata'ayyanu lahuma aw wajada ma yakfi ihdahuma fayuqaddamu qubulahu. Masalah kalau seandainya orang enggak punya pakaian untuk menutup auratnya secara sempurna, laki-laki atau perempuan ya, tapi hanya mempunyai kain ataupun penutup yang hanya bisa menutupi kedua kemaluan depan belakang, maka wajib hanya menutupi itu dan sholat. Terus kalau seandainya cuman hanya punya secari kain ataupun kertas itu, cuman satu, mau tutup depan apa belakang? Kalau nutup ini yang kira-kira sholatnya sah nih, maka dikatakan fayuqaddamu qubulahu, maka yang wajib ditutup adalah kubulnya, bagian depannya ditutup. Jadi bagian depan ditutup, dia sholat sah sholatnya. Cuman itu doang punya. Kalau sekarang nih alhamdulillah kita luar biasa, melimpah bahan. Di zaman Nabi SAW pakaian sulit, sehingga ada seorang sahabat dalam kitab Bukhari kalau nggak salah, beliau tuh sholat cuman dengan sarung diselempangin, nggak pakai papan lagi. Beliau sholat Jumat. Ini tabiin, kan tabiin tuh generasi yang nggak ketemu Nabi gitu, cuman ketemunya sahabat. Ini sahabat-sahabat tua nih, yang dulu di zaman Nabi tuh, ya, itu ke masjid pakai pakaian begitu. Ini tapi apaan ini begitu pakaian gitu? Kata sahabat, dulu di zaman Nabi kita sholat begini, biasa aja. Lalu kita pakai ngeliatin begitu. Bayangin, pakai sarung perek, sarung. Kalau sana kan cakep sarung kita, kalau kan cuma diselempangin begitu, udah sholat masjid, nggak pakai papan lagi. Yang penting kealingan aja. Saking susahnya bahan gitu. Maka ada sahabat yang ketika meninggal tutup kepala kaki kelihatan, kaki tutup kaki kepala kelihatan ya. Saking susahnya. Susah ya. Oh, kita luar biasa ya. Ketemu lebaran beli lagi, tumpuk lemari itu sarung kagak habis-habis. Ada yang pagi hari belum dipakai. Luar biasa. Hadiahan mulu ya enggak? Ada yang batik, macam-macam dah tuh. Nah, iya. Masya Allah. Iya, entar tahlilan, penutupan tahlilan kain sarung. Iya, macam-macam pengajian kain sarung. Ya peresmian RT baju batik ya enggak. Banyak banget baju. Ya, pokoknya semua pakaian kita itu usahakan semuanya pernah diajak ibadah. Kalau enggak rugi nanti.
Jadi dahulukan menutup yang di depan. Masalah yang ketiga, lawin kasyafat auratu, kalau seandainya tersingkap auratnya, terbuka aurat di dalam sholat, fasataraha halan, maka wajib ditutup dengan segera. Fala yadurru, maka tidak membahayakan sholat, artinya tidak batal. Wa in ta'akhara, tapi apabila tertunda, bi'an mada waktun, sekira-kira bertahan sebentar ya, yumkinu ayyasuraha fihi falam yasurha batalat salatu. Ukurannya bagaimana ukurannya? Teledor. Seharusnya langsung ditutup, dia diamin dulu. Ngediaminnya itu batal. Jadi ketika dia tahu langsung sedapat mungkin langsung ditutup. Nah, itu lah boolong. Seharusnya boolong. Itu segede puntung rokok. Dia ingat ini sebenarnya dia tahu ketika mau sholat ya udah bolong, cuman malas lagi yang dilipat didalemin ya gak. Rakaat pertama kedua nggak kelihatan, begitu tahiyat kuliah bukan langsung buru-buru tutup. Kalau ntar dulu pakai slow motion batal. langsung tutup. Jadi ketika melamakan itu batal. Jadi harus saat itu juga. Pakai slow motion nutupin ya. 4. In hasala ta'arudun baina satril aurah bil yad wa baina wad'iha fi sujud fa 'inda al-khatib asy-Syarbini yuqaddamu satral aurah li'anna muttafaqun alaihi baina an-Nawawi war-Rafi'i wa 'inda ar-Ramli yajibu wad'uhu bis-sujud li'annahu fi hadzal hala yu'tabaru ajizan wa 'inda Ibnu Hajar yatakhayyar bainaha li ta'arudil wajibain. Kalau seandainya terjadi satu pertentangan, dua pilihan antara menutup aurat dengan tangan dan meletakkan tangan itu ke sujud. Mau sujud, aurat kebuka. Ini kalau saya tutup nggak sujud tangannya. Gimana nih? Fa'indal khatib Syarbini, menurut Imam Khatib Syarbini, yuqaddamu satra aurat, didahulukan nutup auratnya. Li'annahu muttafaqun alaih bainan Nawawi war Rafi'i. Karena itu sudah sepakat Imam Nawawi dan Ar-Rafi'i. Tapi menurut Imam Ramli, yajibu wad'uha fi sujud. Wajib meletakkannya di dalam sujud. Li'annahu fi hadzal halah, karena pada kondisi ini yu'tabaru ajizan, dia termasuk pengecualian gitu. Ya enggak apa-apa, artinya termasuk ada alasan gitu. Wa 'inda Ibnu Hajar, menurut Imam Ibnu Hajar, yatakhayyaru bainahuma li ta'arudil wajibain. Silakan milih, mau nutup boleh duluan atau langsung sujud. Kenapa? Karena dua-duanya wajib gitu. Wallahu a'lam bishawab, segitu aja deh. Ya. Banyak-banyak takut luber. Iya, ini aja udah banyak banget 1 2 3 ya enggak. Asyaratus sadis, syarat yang ke-6 insyaallah disambung pada pertemuan yang akan datang. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka taufiq wal hidayah wa nas'aluka taubata wal maghfirah wa nas'aluka al istiqamah wa husnal khatimah fi lutfin khairin wa afiyah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.